Dewa Medis Terkuat. Bab 799. Perkataan Huang Jingyu langsung membuat seluruh penonton ketakutan. Apa yang baru saja dia katakan? Guru, sepertinya kau memanggil Tuan, kan? Astaga. A Hundred Realms Fighting God benar-benar menyebut Xiao Chen sebagai master. Ya Tuhan, apakah ini lelucon? Apakah ini lelucon? Semua orang mengira Xiao Chen hanyalah dewa perang tingkat atas, tetapi dia sebenarnya memiliki dewa perang 100 domain sebagai pelayannya. Dengan kekuatan seperti itu, siapa yang bisa menahannya? Pada saat ini, semua orang di antara penonton tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi takut. Huang Tua, apakah kamu bercanda? Huang Jingyu mencibir dan berkata, omong kosong. Apa aku harus bercanda denganmu? Kau pikir kau siapa? Apa kau pantas aku bercanda denganmu? Beraninya kau bersikap kasar pada majikanku. Hari ini, jika aku tidak memukulmu sekeras itu hingga ibumu tidak mengenalimu, aku bukanlah Huang Jingyu. Setelah mendengar kata-kata ini, Tuan Long tidak berani lagi ragu. Lagi pula, Huang Jingyu tidak akan pernah menggunakan wajahnya untuk membiarkan Xiao Chen menginjaknya. Kekuatannya telah mencapai ranah Dewa Pejuang 100 domain. Siapa yang akan melakukan hal seperti itu? Siapapun yang melakukan hal seperti itu pasti bersedia melakukannya. Tuan Tualong menarik napas dalam-dalam, tatapannya menjadi lebih serius, dan akhirnya, dia berkompromi. Lupakan saja. Keluarga Longku mengaku kalah. Terjadi keributan di antara penonton. Keluarga Long, salah satu keluarga paling berkuasa di kota Griffin, benar-benar mengakui kekalahan di sini. Kalah dari seorang anak laki-laki yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Betapa ironisnya ini. Namun, hanya Tuan Long yang tahu dalam hatinya betapa bijaksananya keputusannya. Putra-putra Tuan Long berteriak keras. Ayah, apakah keputusan ini terlalu gegabah? Bagaimana bisa keluarga Long kita menyerah begitu saja? Benar sekali. Ayah, kau adalah dewa pertarungan yang bermartabat di 100 alam. Selama kau bertarung, kau pasti akan memiliki kesempatan. Tuan Tualong tersenyum dingin. Ada kemungkinan. Konyol. Belum lagi pihak lain sudah punya modal untuk membuat Baiyu Dousen menyerah. Bahkan jika Huang Jingyu tidak menyerah pada Xiao Chen, jika dia menyerang dirinya sendiri, begitu dia terluka parah, keluarga Long akan berada dalam bahaya. Ini bukan tempat lain, ini lubang cacing. Tidak ada aturan di sini. Hukum rimba adalah satu-satunya aturan. Dia tidak bisa membiarkan keluarga Long dalam bahaya. Huang Jingyu mengangkat sudut mulutnya sedikit, menyingkirkan momentumnya, dan tertawa. Orang tua Long, kamu cukup bijaksana. Tuan Tualong tersenyum pahit dan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada murid-murid keluarga Long untuk membubarkan orang-orang di sekitar mereka. Seketika itu juga ia hanya membuka mulutnya dan bertanya. Saya tidak tahu, Tuan, sebenarnya apa yang ingin Anda cari ketika datang ke keluarga Long saya? Xiao Chen menjentikkan jarinya dan energi spiritual di udara dengan cepat mengembun menjadi gambar sang guru. Wajahnya dingin dan dia berkata, apakah Anda kenal orang ini? Tuan Tualong menggelengkan kepalanya, tetapi Long Qingyue tidak dapat menahan diri untuk berseru kaget. Apakah itu dia? Tuan Tualong melirik cucunya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata. Qingyue, apakah kamu kenal orang ini? Long Qingyue mengangguk. Lebih dari sebulan yang lalu, pria ini datang ke kasino kami. Saat itu, keterampilan berjudinya sangat menakjubkan. Bahkan cucu perempuan saya mengagumi keterampilan berjudinya. Saat itu, cucu perempuan saya ingin mengundangnya untuk duduk di kasino kami. Tapi sayangnya, dia tidak setuju. Setelah memenangkan sejumlah uang, dia meninggalkan kasino. Saat itu, ada beberapa penjudi yang mengikutinya. Saya ingin mengingatkannya dengan baik, tetapi dia tampak sangat cemas, jadi dia segera pergi dan mengabaikan peringatan cucu saya. Jadi begitulah adanya. Xiao Chen menyipitkan matanya sedikit. Dia kurang lebih bisa menebaknya. Sang guru terluka parah. Setelah memenangkan kristal roh, dia pasti ingin segera mencari tempat untuk berlatih dan memulihkan diri dari luka-lukanya, lalu menyelamatkan anak buahnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia menjadi sasaran diam-diam. Sambil mengepalkan tinjunya sedikit, Xiao Chen berkata dengan dingin. Orang-orang yang mengikutinya, mereka adalah orang-orang itu, apakah kamu ingat? Tentu saja aku ingat itu. Long Qingyue mengangguk. Kasino kita memiliki batu gambar, yang terhubung dengan formasi. Kita dapat melihat semua yang terjadi di kasino. Bagaimana mungkin kita tidak tahu? Kalau begitu cepat serahkan informasi gambar itu kepada pria ini.
Serahkan juga semua informasi orang-orang itu kepadanya. Ya, informasi itu dengan cepat diserahkan kepada Xiao Chen, yang meliriknya dan langsung melemparkan cincin ruang ke tangan Long Qingyue. Aku, Xiao Chen, jelas-jelas membedakan antara rasa terima kasih dan dendam. Karena ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Longmu, aku akan mengganti kerugianmu. Beraninya aku. Anda sangat sopan, Tuan. Anggap saja ini sebagai pemberian keluarga Long kepada seorang teman. Silakan ambil kembali, Tuan. Sebelum dia selesai berbicara, Long Qingyue segera menepuk bahu kakek dan berbisik. Kakek, ini 100 juta kristal roh kelas atas. His. Tuan Long menarik napas dalam-dalam di tempat, matanya melebar, dan dia segera mengubah nadanya. Terima kasih banyak atas hadiahnya, Tuan. 100 juta kristal roh kelas atas adalah sumber daya yang cukup besar di lubang cacing. Bahkan untuk seseorang seperti dia yang telah mencapai level Dewa Petarung, dia tidak berani menyerahkannya begitu saja. Xiao Chen terlalu malas untuk berbicara dengannya, dan dia memimpin anak buahnya untuk mencari para penjudi itu. Setelah meninggalkan kasino keluarga panjang, mata Xiao Chen bersinar dengan cahaya dingin. Temukan orang-orang itu, tangkap mereka semua, aku ingin mereka hidup-hidup. Adapun yang lain, siapapun yang berani menghentikan kita akan dibunuh tanpa ampun. Ya. Begitu kata-kata itu diucapkan, beberapa guru yang hadir, dalam kelompok 3 atau 5, semuanya menghilang dari tempat itu. Keluarga terbesar di seluruh bintang judi adalah keluarga Long. Selain keluarga Long, tidak ada orang lain yang perlu ditakuti. Sekarang, bahkan keluarga Long sangat waspada terhadap Xiao Chen, jadi Xiao Chen tidak perlu khawatir tentang apapun. Di bawah langit berbintang, dua penguasa alam dominasi kecil berjalan keluar dari kasino sambil tersenyum. Wang tua, berapa banyak yang kamu menangkan hari ini? Tidak banyak, hanya 80.000 kristal roh kelas atas. Astaga, banyak sekali. Aku hanya menang 60.000. Cukup. Sumber daya di lubang cacing itu sedikit. 60.000 kristal roh kelas atas sudah cukup bagimu untuk membeli banyak sumber daya. Ya, tapi aku tidak seberuntung kamu. Keberuntungan macam apa ini? Kau tidak tahu, lebih dari sebulan yang lalu, aku dan master lainnya memburu seorang master hebat berlengan satu. Hehehe, hanya dari satu pekerjaan itu, kami memperoleh 200.000 kristal roh kelas atas. His. Ya Tuhan, kenapa kau tidak memberitahuku tentang ini? Itu terjadi tiba-tiba, dan aku hanya ikut untuk mengambil sup. Tuan tua itu memenangkan puluhan juta kristal roh kelas atas di kasino keluarga Long. Dia sangat kaya. Aku tidak punya kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak karena kekuatanku yang lemah. Kalau tidak, aku harus mengambil setidaknya 1 juta kristal roh. Bab 800. Begitu keduanya selesai berbicara, dua sosok muncul di depan jalan. Hah? Mereka berdua menyipitkan matanya sedikit. Wang tua, ada yang menyela. Oh, selama bertahun-tahun, akulah yang selalu mencegat orang lain. Tidak ada yang berani mencegatku. Apakah hari ini ada orang yang berani? Kalian berdua, aku khawatir kalian belum tahu identitas kami. Kalau aku kasih tahu, kalian pasti kaget. Benar sekali. Kau pasti sudah lelah hidup jika berani menyerang kami. Begitu kata-kata itu terucap, pada saat berikutnya, tiba-tiba, pihak lain menyerang. Cahaya pedang yang mengerikan jatuh langsung ke arah mereka berdua, dengan kekuatan yang begitu dahsyat sehingga langsung membelah jalan di antara mereka menjadi dua bagian. Pupil mata kedua lelaki itu mengecil, dan mereka merasakan aura masing-masing, dan seluruh tubuh mereka mulai menggigil. Kedua orang ini sangat kuat. Mereka adalah guru-guru hebat. Sialan. Lari. Namun, saat mereka berdua hendak berbalik dan melarikan diri, mereka menemukan bahwa, di suatu titik, sesosok muncul di belakang mereka. Penguasa agung yang lain. Brengsek. Mereka berdua langsung putus asa. Kejadian seperti ini bukan cuma terjadi di sini, banyak tempat lain juga yang ditimpa musibah oleh orang kuat tak dikenal. Di rumah bordil. Boom. Dengan suara ledakan keras, pintu pun terbuka. Semua orang di rumah bordil itu terkejut. Apa yang telah terjadi? Apa yang sedang terjadi? Siapa kau? Beraninya kau membuat masalah di sini hanya karena kau tahu di mana tempat ini. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sekelompok master yang kuat setingkat penguasa besar bergegas masuk dan mencari orang-orang di dalam gedung itu tanpa menghiraukan apapun. Siapapun yang berani menghalangi jalan kita akan dibunuh tanpa ampun. Orang paling berkuasa yang duduk di sini adalah seorang guru besar. Bagaimana dia bisa menahan sekelompok guru besar? Tiba-tiba, badai berdarah melanda seluruh rumah bordil.
Badai ini berlangsung kurang dari 1 menit. Pada akhirnya, para guru besar secara paksa menahan seorang guru kecil yang tidak mengenakan celana. Hal yang sama terjadi di mana-mana di seluruh planet ini. Malam itu, seluruh planet tidak dalam keadaan damai. Meskipun pembunuhan dan perampokan sering terjadi pada hari kerja, semuanya dilakukan secara rahasia. Saya tidak akan melakukannya secara terbuka dan membicarakannya secara terbuka. Namun hari ini, semuanya berbeda. Para guru besar ini benar-benar gegabah, seperti sekawanan serigala lapar, sama sekali tidak menghiraukan aturan atau perasaan apapun. Kecuali orang-orang yang ingin mereka tangkap, semua orang yang menghalangi jalan mereka berhasil dihentikan dan selamat. Hanya dalam waktu 1 jam, ratusan orang terdesak. Siapa kalian? Mengapa kalian menangkap kami? Siapa yang memberimu keberanian? Aku adalah murid keluarga Cheng. Jika kau berani menyentuhku, keluarga Cheng tidak akan membiarkanmu pergi. Biarkan aku pergi sekarang juga, atau aku tidak akan bersikap sopan. Tepat saat semua orang sedang berdebat dengan keras, seberkas pedang tiba-tiba jatuh dari langit. Ledakan. Pedang itu jatuh tepat ke arah kerumunan, dan di tempat itu, beberapa sosok terpotong menjadi abu. Gerakan ini langsung membuat jantung banyak orang berdebar kencang, dan suara itu berangsur-angsur mereda. Teriak. Bukankah kau tadi berteriak gembira? Kenapa kau tidak berteriak sekarang? Berteriak lagi. Po Jun meletakkan tangannya di belakang punggungnya, berteriak, dan berjalan mendekat dengan niat membunuh di wajahnya. Di antara kerumunan, salah satu dari mereka perlahan berjalan maju dan berkata kepada Po Jun. Kami tidak punya dendam terhadapmu, kan? Kenapa kau menyerang kami? Benar sekali. Kami tidak pernah memprovokasimu. Kau begitu haus darah sehingga kau bahkan tidak memberi kami kesempatan. Bukankah itu keterlaluan? Po Jun tersenyum dingin. Berlebihan. Apakah kalian pantas mengatakan, berlebihan? Lalu lebih dari sebulan yang lalu, Anda mengepung seorang penguasa agung yang berlengan satu dan terluka parah. Bukankah itu berlebihan? Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil, dan mata mereka akhirnya mulai menampakkan kecemasan dan ketakutan. Semua kepercayaan diri sebelumnya telah hilang. Apa hubunganmu dengan Tuan Besar? Kau tidak perlu tahu apa hubungannya. Kau hanya perlu tahu bahwa kau telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak kau provokasi. Katakan padaku, apa yang terjadi pada guru besar itu? Ini. Semua orang yang hadir saling memandang, dan tidak ada yang berani mengatakan apapun lagi. Po Jun tersenyum dingin. Apa? Tidak ada yang bicara sekarang. Bukankah kalian semua tadi pamer dan berbicara dengan gembira? Setelah jeda sejenak, dia berbicara lagi. Jangan pikir aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu hanya karena kamu tidak bicara. Hari ini, karena aku telah menangkapmu, kau harus mengatakan yang sebenarnya, mau atau tidak. Pikirkanlah dan putuskan sendiri. Semua orang menggertakkan gigi namun tetap menolak mengatakan apapun. Kami tidak tahu kemana dia pergi, tetapi kami dapat menukar semua kristal roh yang kami curi untukmu. Kami hanya memintamu untuk memaafkan kami. Po Jun mencibir dan berkata, aku tidak kekurangan uang, aku hanya ingin tahu keberadaannya. Aku akan mengatakannya sekali lagi, katakan sekarang juga, kalau tidak, aku akan membuatmu menderita. Jangan memaksa kami benar-benar tidak tahu apa-apa. Jika memang begitu, maka tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Bunuh mereka. Satu persatu, siksa mereka semua dengan kejam. Aku yakin dia tidak akan mengatakan apapun. Setelah Po Jun berteriak, kedua guru besar itu langsung menyerang, menyeret guru kecil seperti kepala babi untuk dibantai. Guru kecil itu meraung dan menjerit. Saya salah. Saya salah. Saya tidak tahu apa-apa. Tuan, mohon maafkan saya. Datang di depan Po Jun mulai mengekstraksi energi ungu Hongmeng dari tubuhnya hidup-hidup. Hongmeng Purple Ki adalah energi kuat yang menyatu dengan daging dan darah. Ketika dikeluarkan dari tubuh, rasanya seperti mencabut urat dan vena satu persatu. Ditambah dengan kondisi dominasi, indera menjadi sangat tajam, dan rasa sakitnya begitu kuat sehingga dapat membuat orang pingsan hingga batasnya. Teriakan memilukan dari tuan kecil membuat orang-orang pingsan. Sepertinya seluruh planet bisa mendengar teriakan memilukan ini. Banyak biksu mulai gemetar. Ya Tuhan! Siapa yang melakukan ini? Menakutkan sekali. Hanya mendengar teriakan itu saja sudah bisa membuat orang merasa ingin mati. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan orang-orang tadi? Semua orang di keluarga Long juga memukulinya dengan liar. Orang ini benar-benar kejam. Untungnya,
Keluarga Longku tidak memilih untuk terus memprovokasi dia. Bersambung.